Halo guys, kembali lagi bersama saya Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasbiullah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen, dengan NIM 2261201141. Saya dari kelas konsentrasi keuangan AB akan menjelaskan beberapa materi tentang penjelasan LPS, nilai tukar kurs, produk pembankan funding, dan lending. Dan di mana penjelasan materi tersebut adalah sebagai tugas dari mata kuliah manajemen investasi yang diampu oleh Ibu Meta. Dikarenakan memang di berbagai bank yang sudah saya datangi tidak diperbolehkan untuk merekam ataupun berfoto di dalam, saya berinisiatif untuk mengambil foto di depan bank tersebut. Jadi, tanpa berlama-lama, saya akan bahas satu persatu konsep-konsep yang di atas. Yang pertama yang kita bahas adalah LPS. Apa sih kepanjangan LPS? LPS adalah lembaga penjamin simpanan. Nah, lembaga tersebut dibentuk untuk menjamin simpanan nasabah di bank, dan tujuan utama LPS adalah untuk melindungi nasabah dari risiko kehilangan simpanan jika terjadi kegagalan bank. Nah, di sini bagaimana sih cara kerja LPS? Jika sebuah bank mengalami kesulitan keuangan hingga tidak dapat lagi membayar kewajibannya, LPS akan mengambil alih dan membayar simpanan nasabah hingga batas tertentu. Beberapa batas simpanan yang dijamin LPS. Saat ini, LPS menjamin simpanan nasabah hingga 2 miliar per bank. Jadi, jika Anda memiliki simpanan lebih dari 2 miliar di satu bank, hanya 2 miliar yang dijamin. Jadi, sisa itu tidak dijamin oleh bank tersebut ya. Nah, mengapa LPS penting? Keberadaan LPS memberikan rasa aman kepada nasabah karena mereka tidak perlu khawatir kehilangan seluruh simpanannya jika bank tempat mereka menabung mengalami masalah. Jika menstabilkan sistem perbankan nasional. Sini kita lanjut akan membahas nilai tukar kurs. Nilai tukar kurs adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Misalnya, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menunjukkan berapa rupiah yang dibutuhkan untuk membeli 1 dolar Amerika Serikat. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar kurs. Yang pertama, kebijakan moneter, yaitu kenaikan suku bunga biasanya akan menguatkan nilai tukar mata uang. Sini ada juga kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi yang rendah, dan surplus neraca pembayaran cenderung menguatkan nilai tukar. Permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan terhadap suatu mata uang, jadi semakin kuat pula nilai tukarnya. Terakhir ada faktor politik dan sosial. Ketidakstabilan politik atau bencana alam dapat melemahkan nilai tukar suatu mata uang. Jadi bencana alam pun mempengaruhi untuk nilai tukar mata uang. Nah, mengapa nilai tukar kurs itu penting? Jadi nilai tukar kurs yang sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan internasional, investasi, dan pariwisata. Fluktuasi nilai tukar kurs dapat mempengaruhi harga barang impor, biaya produksi, dan daya saing produk dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas tentang produk perbankan, funding dan lending. Yang pertama kita akan bahas produk perbankan funding. Nah, funding adalah kegiatan bank dalam mengumpulkan dana dari masyarakat. Dana yang terkumpul ini kemudian akan digunakan oleh bank untuk menyalurkan kredit atau investasi. Nah, di sini kita kasih contoh ya, produk funding itu seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan obligasi. Nah, untuk lending sendiri, lending adalah kegiatan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat atau perusahaan dalam bentuk kredit. Sini kita akan kasih contoh produk lending, yaitu kredit kendaraan, kredit rumah, kredit modal kerja, dan overdraft. Nah, ada pun beberapa perbedaan nih antara funding dan lending. Nah, untuk funding sendiri tujuannya itu mengumpulkan dana. Kalau di lending itu tujuannya menyalurkan dana.
Nah, kalau untuk dari nasabah sendiri, di funding itu ada menyimpan dana. Kalau untuk di lending itu dia peminjaman dana. Kalau dari produk funding itu tadi kan sudah kita jelaskan ya, funding itu seperti tabungan, deposito dan lain-lain. Nah, kalau untuk lending itu dia ada kredit dan overdraft seperti itu. Dan manfaat bagi nasabah ini untuk lending yaitu yang pertama mendapatkan bunga, dan yang kedua itu keamanannya terjamin. Dan untuk manfaat bagi nasabah di lending ini mendapatkan dana untuk kebutuhan dan mengembangkan usahanya. Jadi hubungan antara funding dan lending ini, kegiatan funding dan lending merupakan dua sisi mata uang yang saling terkait. Dana yang diperoleh dari kegiatan funding akan digunakan untuk kegiatan lending. Semakin banyak dana yang terkumpul, semakin banyak pula kredit yang dapat disalurkan oleh bank. Jadi kesimpulannya ini, pemahaman tentang LPS, nilai tukar kurs dan produk perbankan seperti funding dan lending ini sangat penting bagi kita sebagai nasabah bank. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat membuat keputusan yang finansial yang lebih baik dan mengelola keuangan kita dengan lebih efektif. Itulah beberapa materi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tidak cocok nih kayaknya kalau kita tutup tidak memakai pantun. Jadi saya ada pantun nih. Pergi ke pasar bareng si Anya, pulangnya membeli jamu batu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa juga subscribe ya guys. Bye, see you.